Tapi menurut Bapak aku mau cerita satu ya. Bapak tahu nggak alasan kenapa Ayu sampai saat ini ngelakuin hal-hal seperti ini? Ini bukan gombal, Pak. Karena Ayu pernah ada di titik Ayu udah nggak mau hidup lagi. Apa? Ayu pernah ada di satu titik Ayu nggak mau hidup lagi. Ayu bingung. Ada satu momen di mana ternyata Ayu sadar hidup ini kan singkat kan, walaupun Ayu masih muda. Ayu ada di dunia ini masih dalam waktu yang singkat, belum kayak Bapak. Tapi Ayu udah berkali-kali pengen ngakhirin hidup, sampai ada di titik dimana ternyata kebahagiaan Ayu itu sederhana, ngebantu orang, nyayangin orang, mengasihi orang. Karena Ayu gini. Jadi pada saat itu kenapa alasan Ayu pengen mengakhiri hidup? Karena Ayu merasa Ayu nggak dapet kasih sayang dari orang, Ayu nggak dapet yang namanya cinta dari orang, Ayu nggak dapet yang namanya kepedulian dari orang. Sampai ada di titik Ayu berpikir seperti ini, ketika kamu tidak menemukan cinta, kasih sayang, kepedulian itu dari orang lain, jadilah tempat di mana orang lain bisa menemukan cinta itu. Jadi tempat di mana orang lain bisa menemukan kasih sayang itu. Mungkin Ayu nggak ditakdirin untuk diperhatiin di ini itu, tapi bisa jadi Ayu yang akan mengasihi orang lain. Itu alasan Ayu kenapa Ayu bisa sampai saat ini dan ngelakuin hal-hal seperti ini, gitu Bapak. Enggak. Iya betul. Nah, sekarang ini balik. Oke, gimana Pak? Kenapa nggak diprioritaskan ke orang yang terdekat sama Ayu? Kalau itu udah selalu Pak, karena dalam agama Ayu, orang yang harus pertama kali dibantu itu adalah keluarga, tetangga. Keluarga itu udah pasti orang tua, sepupu, adik, kakak. Setelah itu tetangga terdekat. Sepupu, yang satu kandung. Iya, maksudnya kan tadi orang tua, adik, kakak itu kan satu kandung, barulah ke sepupu yang lainnya. Setelah itu tetangga terdekat yang harus dibantu. Itu Ayu selalu kalau ke mereka. Nah, terus sebenarnya kalau sudah bisa memberikan rasa kasih sayang, cinta kepada keluarga, itu kan sudah prioritasnya sudah selesai dong. Nah, mungkin terlampau over lalu mengharapkan bisa dari kasih sayang dari eksternal. Nah, itu lalu sebenarnya Ayu tidak mendapatkannya, tidak mendapatkannya, akhirnya frustasi sendiri. enggak, karena seperti ini Pak, ketika Ayu membantu mereka, setelahnya mereka menyayangi Ayu Pak, mereka mengasihi Ayu. Setelah Ayu membantu mereka, kayak Cimelda, kayak Enci, semua, Kak Irwanto, setelah itu Ayu malah mendapatkan kasih sayang dari mereka Pak. Mereka malah sayang sama Ayu. Mereka menganggap Ayu sebagai anaknya, ada yang menganggap Ayu sebagai adiknya. Ketika Ayu nggak datang ke mereka nanya, itu kan adalah bentuk kasih sayang, dan mereka bisa mengisi itu ke Ayu seperti itu. Al-Kulit ya, mungkin ada Al-Ayyiju, Al-Jabur, Al-Mutakabir, Al-Kulikul nih. Iya, Al-Kulik. Kadang-kadang setiap malingnya ya Al-Kulik gitu. Ya. Setelah itu untuk mewujudkannya melalui Al-Kulikul, terus yang mengadakan namanya siapa? Al-Bariul, ya. Lalu yang bisa bentuk rupa, yang bisa mewujudkan menjadi rupa terbentuk. Kalau mobil mas stylenya, kalau
manusia mungkin make upnya, pokoknya bagian-bagian faceliftnya bagian luar, hidungnya pesek dipancungin, yang minyannya gini di benerin segala macam. Itu kan al-musyawiru. Itu kan hati-hati lah, itu bukan milik kita, bukan milik si manusia, tapi milik Allahnya yang dipercikan kepada makhluknya. Ya, salah satu makhluk kan bukan manusia aja, ada hewan segala macam. Tapi kan yang lebih dipercaya adalah manusia, perpanjangan dari sifat-sifatnya, sifat-sifatnya dari yang maha. So, misalnya yang menciptakan al-Khaliq, tapi kalau diciptakan kita ya pernah dengar Ari Ginanjar. Siapa? Ari Ginanjar. Belum Pak. Nanti mungkin kalau pengen lebih belajar lebih jauh, suhunya mungkin ya, mungkin dia tuh. Oleh saya kan orang biasa belajar yang kemarin saya bilang dari sesuatu yang pernah dia jalankan tapi tidak mendalam. Learning by doing, saya bekerja sambil belajar. Saya cerita, saya bicara mungkin saya nggak basic saya pasti lain sebagai muslim, tapi disekolahkan kok ke Santa Maria atau itu kan orang tua saya punya mau, ya. Kalau saya punya mau juga saya kan kadang-kadang protes, kenapa gue disekolahin ke sini, kenapa waktu kalau saya belajar sebagai muslim, kenapa kok nggak di pesantren aja, kenapa kalau di Islam khusus, ya, yang lain, kan di asar, tebuiron segala macam ya, kalau dengar ya, begitu kenapa sih kok kayak ke sekolah kan namanya kayak memang saya juga mau ke kampus satu kata gitu kayak itu lama saya nggak ngerti ya. Setelah saya belajar dan Ya jatuh lampunya. ternyata Maaf ya, Pak, ya. orang tua saya nggak kenal. Punten Pak. Aduh ya Allah. Lebih mendalui orang-orang yang lain. Itu pun mungkin kalau saya punya indera keenam yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tahu indera keenam? Sense. Kayak sense gitu bukan indra keenam? Six sense. Six sense. Kalau kita kan normal kan umumnya kan lima indra kan. Panca indra. Tapi ada Iya. satu kelebihan yang jarang dimiliki oleh semua orang tuh yang namanya indra keenam. Indra keenam. Itu ada. Indra keenam itu adalah yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang umum. Salahnya mungkin kamu gitu. Ayu tuh punya bakat terpendam indra keenam sama. Entah sadar apa enggak, atau sudah tahu apa belum, tapi saya lebih tahu awalnya. Makanya saya bilang kemarin kan kamu sama dia ini kayaknya net ya, soalnya. Senyum sambil mengasah yang ada darah dari ibu saya. Ya. Dulu gue saya nggak bisa, saya nggak tahu. Ibu saya nggak pernah ngajar, ibu saya tuh ngajarin, arahnya lebih ke sains, kayak lebih ke seni rupa segala macam gitu ya. Bahkan akhirnya saya tidak menggeluti secara akademis di daerah gitu saya, tapi secara alami
mengarahkan mereka. Oh, gitu. Itu seperti kamu tahu, dia tahu. Sama kamu, tapi ujiannya berat. Ya, jadi ada ujian lah. Semua kayak hidup kita di dunia itu ujian. Akan mengalami suatu goncangan, akan mengalami suatu tsunami, namanya dia ketentangan ya, dalam hati dengan pikirannya nggak kompak, hatinya kemana pikirannya nggak tidak satu jalan, bentrok, stres, protes, demo, karena ada sesuatu yang lebih tinggi, yang namanya the higher self. Mau tahu higher self? Self itu apa? Self. 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 Hidup. SELF. Self. Hidup. Hah? Self myself. diri sendiri. Ah, Diri sendiri, diri. myself gitu kan. Edit. Ada diri Iya. yang selalu mengawasi apa yang kita sadari, yang bisa melihat kegiatan gerak-gerik kita. Ya. Itulah yang disebut dengan indra. Dan ya, orang yang punya bakat khusus, posisi itu bisa naik ke higher, sehingga kita bisa melihat kalau tidur, kalau kita ini seperti ada kayak saya sendiri, itu juga ini ada yang ini deh, Ada yang apa, Pak? ada yang berambut saya, ada yang mintai saya kayak gitu ya. Dalam rumah itu? Iya, itu sebetulnya tuh the higher self saya, apa namanya, ada yang memantau saya terus gitu. Jadi nggak ada hubungannya ke disiplin lebih canggih. Makanya saya bisa memantau orang dari jarak jauh, ya. Dan bisa mengenali orang yang baru saya kenal, niat baik apa buruk, ya. Semua dari pengalaman, dari belajar, dari yang itu nggak ada sekolah. Iya. Sekolah akademis nggak ada, pendidikan orang tua dari orang tua hanya yang nggak langsung. Ada garis keturunan darah dan itu ada. Ya mungkin ya. Ya mungkin itu suatu tanda ya, pada posisi itu. Jangan GR duluan. Gimana, Pak? Jangan GR dulu. Oh iya. Jangan baper dulu. Oke. Nah, mungkin ya. Iya. Ini kayaknya dia anak yang pintar gitu ya. Ya. Amin. Cuman saya masih question mark, masih tanya-tanya. Oke. Makanya dan akhirnya mencurigai. Saya kan nggak bisa bicara sama orang langsung. Pas ngomong kok sepertinya berbela-bela gitu ya. Seperti orang yang sudah kenal lama, seperti orang yang apa isi game, cuek lo ngomong gini. Tapi itu jadi pas saya kalian bilang tuh juga kayak orang curhat gitu ya. Saya bukannya egois, bukannya sombong ya. Maaf ya, saya sebetulnya sedang on progress, masih berusaha memperbaiki seperti yang kalian inginkan. Ingin rumah ini rapi, ya, tertata dengan baik. Itu sebenarnya makanya saya nggak pernah tidur tuh pagi terus. Tidur tuh setelah subuhnya bertidur. Udah berapa tahun? Udah bertahun-tahun sejak saya masuk lagi. Cuma kan saya selain ada yang kalau yang bisa saya handle langsung, saya kayak nggak kita ngapain dulu. Ya, cuma kan saya punya pengalaman nggak baik melibatkan orang luar. Gitu. Yuk saya sana dulu ya. Iya, Pak. Iya, iya. Pamit dulu.
Siapa namanya? Yanto, kami dulu ya Pak ya. Oh iya, Yanto. Yanto udah nikah ya? Udah Pak, Tinggal di mana Pak? saya di Jakarta Barat, Bukan. Di mana Jakarta Barat ya? di Cengkareng. Wah, kenapa nggak langsung naik pesawat aja ke sana? Naik pesawat. Bandara Soekarno-Hatta ya. Ya. Ya ini kita mau pamit dulu. Sehat-sehat ya Pak ya. Aca aja tunggu di sana Ya, ya. siap. Oke. Siap Yanto, hati-hati Yanto. Nanti Yanto. Ini satu Pak Eko Nuryanto. satu grup juga ya? Iya, Teman kita teman. teman. Tapi ya sering ngobrol-ngobrol gitu. Saya nggak tahu Yanto tiba-tiba ketemu orangnya. Mungkin orang-orang sini juga saling tanda tanya ya. Pamit ya Pak ya. Oke. Iya, Kak. Pamit ya Pak ya. Yuk. Assalamualaikum. Ya, tolong Salam. ya. Ya, pada bapak kan yang dilibatkan harus tetangga terdekat dulu kan. Oke, sekarang tetangga itu ada 3. Internal, netral, itu yang dalam rumah. Istri kita, anak kita, orang tua kita. Lalu ke yang eksternal, terjauh dan terdekat. Yang terdekat adalah sangat dekat. Ini menurut saya, definisi saya, prinsip saya adalah tetangga orang yang pintunya dekat dengan di mana kita berada. Oh, betul. Yang pintu rumahnya, bisa pintu rumah itu bisa pintu kamar, ya, pintu rumah, diberi lain, diberi pintu kamar adalah bisa dalam satu rumah nih. Kan kamarnya beda-beda, misalnya Ayu kamar di sana, saya di sini. Kalau Ayu kamarnya berdekatan dengan saya, pasti ke Ayu dulu, ya. Nah, kalau misalnya Ayu satu kamar sama saya, nah tinggal toel aja gitu kan ya. Nah itu yang disebut dengan tetangga terdekat. Bisa dalam satu kamar, bisa di lain kamar, bisa ke tetangga kiri kanan yang berbeda nomor. Iya, benar. Kalau misalnya satu ini kan masih satu nomor. Iya. Nah itu tetangga dekat. Tetangga jauh adalah jatuh. yang Biar nggak banyak nyamuk, maaf ya Pak. yang pintu kamu mau ini ya sovel ya kayak itu ya. Benar. Ini saya batin di dalam ya. Iya. Oke, dimakan Pak, jangan sampai dimakan ya. Ya. Oh, thank you Pak, makasih ya. Maaf kami jadi ngerepotin. Sorry loh. Maaf ya Pak. Maaf Pak, makasih ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi tolong jangan di Halo Pak. kita ngobrol gini, ngobrol doang, jangan ini di masukin hati kalau ada yang tidak berkenan. Iya Pak, nggak apa-apa. Iya maaf Pak kalau misalkan salah satu teman saya ada yang ini, jadi memang ya itulah karena terpanggil istilahnya Bapak ini banyak memotivasi kaum Gen Z ya. Apa? Gen Z gitu ya. Gen Z. Oke, ngobrol-ngobrol jet ya. Iya jadi kan kita tuh inilah Kamu Gen Z ya? nggak tahu sih Gen Z nggak sih? Hah? Iya kali ya. Hah? Tapi dulu Gen enggak komunitasnya namanya Gen Oh Z. enggak, bukan. Saya nggak masuk seperti itu. Hah? Cuma kalau bahasa gaul kan ya, bahasa gaulnya tuh Gen Z ini kan butuh motivasi gitu loh. Jadi Oh, jangan main iya. HP, jangan scrolling yang nggak jelas, yang juga joget. Jadi di sosial media ini kebanyakan orang pakai sosial media untuk joget, untuk ya Gosip. yang tidak. Kalau musik mah masih didukung. Gosip, Ini kan, gosip. hah? Gosip. Iya, nah, jadi kenapa kita mengangkat kisah Bapak tuh sebenarnya untuk melihat ininya motivasi nih, kaum kita nih, lihat nih perjuangannya, Apa? survive-nya gitu loh. Harus kalian tuh Hah? kata, Mana? Apa kamu melihat saya sebagai Gen Z gitu? enggak lah Bapak. Enggak ya. Ih, tidak lah. Ini kan Ais sedang berbicara Lagi- mereka gitu lah. Yuk, kamu yang kenal duluan siapa sih? Yang kenal duluan ya. Yang Anda kenal.
orang-orang sini ya. Yang pertama kali kenal Pak RT tentunya Pak. Hah? Pak RT tentunya. Siapa namanya? Pak RT teh apa sih? Lupa lagi Ayu. Ayo yang ketemu kan kemarin. Pokoknya Ayu lupa tapi agak berisi kan. Ini siapa sih namanya tuh? Ada RR-nya deh, lupa deh Ayu. Kenapa Pak? Bapak suka ini ya, barang-barang antik gitu ya Pak ya? Suka barang-barang antik. Oh itu apa ya, cindera mata ya. Oh, berarti sama kayak saya juga banyak sih. Saya dikasih orang tua, misalnya saya ulang tahun, saya lulus sekolah, lulus ini saya dihadiahin aja. Orang saya pergi kemana, tugas ke Vietnam, tugas ke Dibawain gitu. negeri, atau ke luar daerah itu atau dari om saya, Pak D saya kan, om saya harus penenang, mereka maatin, mereka mungkin kasih ke saya. Dari saya pribadi, saya kan suka ngelukis, kan banyak kayak ada gambar-gambar. Oh, Bapak suka ngelukis juga? Ya, dan kalau saya itu lagi stres itu kan ininya kelampiannya ke itu. Saya tuangkan di kanvas, di kertas. Wow, keren. Di rumah saya tuh banyak banget lukisan, patung. Saya seneng emang sama apa sih, seni ya? Hasil karya sendiri. Seni, oh bukan. Kalau saya sendiri. Jadi beli. Kalau saya sendiri atau orang, tapi orang yang kasih saya hadiah langsung saya dibikinin, dipahatin di ini. Banyak Pak lukisan Bapak? Enggak. Dulu di Bandung banyak saya. Waktu saya di Bandung saya suka iseng-iseng di luar Jadi kita sama-sama orang Bandung. bidang studi saya di sekolah, tapi dunia saya apa ya, ekstrakurikuler Ekstrakurikuler. saya Ya. lebih ke seni rupa. Itu yang tadi kalau saya punya darah seni rupa. Bapak biasanya kalau ngelukis apa aja tuh Pak? Kayak mobil kan udah pasti tuh. Lukis mah, mobil mah itu mah bukan jiwa saya dia ya. Hanya Tapi itu kan ada emang kewajiban saya dibayar untuk gambar mobil, gambar. Tapi kok saya secara jiwa kan saya nggak bisa. Berarti kalau Bapak ngelukis Kan sesuai mobil itu, iya, selain saya bisa bisa apa ya namanya, menjiwai ya. Iya, iya. Shape mobil itu kayak harus aerodinamis, yang aerodinamis jadi mengawingi ya antara art murni ya, seni rupa murni dengan ke aplikasi dengan teknologi. Iya. Nah itu kemudian melalui apa ya, sains di aerodinamis. Itu kenapa sih mobil bentuknya nggak kotak gitu ya, kenapa harus round, Kenapa banyak likuk gitu ya? kenapa harus round di artinya apa, dia melengkung. Nah, itu kan kalau saya ngelihat sebagai seorang teknologi itu kan untuk mengurangi apa ya, drag itu artinya hambatan udara supaya nggak terhantam, supaya bisa meluncur dengan mulus ya. Iya, iya. Tapi kalau orang art mungkin lebih ke moleknya ya. Ada ya mobil kan dulu kan ada namanya komersi kan, ada baby boomers, ada ego, ada apa gitu kan. Nah, lalu mereka ekspresikan bentuk mobilnya seperti kalau dulu ada ya Mercy, Tiger, Tiger, Iya. ada yang baby Benz, baby bentuknya bands, pantatnya kan C-class, jadi E-class ya kan? pantatnya kan kayak gemuk gitu ya, kayak baby banget. Iya. Baby. Itu kan ekspresi dari orang sendiri Pak, atau seniman murni. Tapi kan kalau saya mengawinkan yang mereka bentuk lebih ke streaming lainnya. Streaming namanya dia
apa ya, cleaning line itu garis-garis aerodinamis. Artinya gimana caranya untuk bisa dapat drag coefficient yang kecil. Tentunya harus diuji. Saya lebih berat tugas kepada mereka. Mereka kan nggak tanggung jawab ke safety faktornya nggak ada. Oh, gimana? Faktor keamanannya nggak ada. Mereka benar-benar murni banget, tapi menjiwai banget gitu loh. Bisa ya ada dalam al-musyawiru ya, yang maha menentukan sifat-sifat al-musyawir, percikan salah satu sifat dari Allah al-musyawir. Nah, saya juga ada percikan dari al-alimu ya, yang maha berilmu gitu loh. Ada percikan dari al-khaliq kan ya, sebagai creator. Tapi kan untuk mewujudkan ke formnya, ke bentuknya saya nggak kurang gitu, mungkin kurang ya, makanya saya kerja nggak sendiri, tim ada orang sendiri juga. Sebetulnya jujur secara murni, kalau saya nggak disekolahin ke sekolah itu sebetulnya sudah punya darah murni yang sama seperti yang orang sekolah seni rupa. Dia tahu tubuhnya, cuman nggak Ayu sadari aja. Coba deh Joy, Ayu punya darah seni. Ayu punya darah seni katanya. Terus yang saya bilang punya six sense dia. Yang six sense. Cuman nggak sadar diri aja, artinya nggak tahu diri, nggak tahu dirinya tuh siapa. Oh gitu. iya. Jangan pernah ke paranormal ya temannya, dukun gitu pernah ya? Nggak pernah. Ke dukun, kata dokter, Ke dokter psikiater, psikolog pernah? Psikiater enggak? Hah? Enggak. Oh ya? Iya. Nah itu adanya di insting ya. insting. Ya, tapi yang namanya disebut intelijen itu lebih tahu, lebih jauh, bisa ngebaca orang tanpa orang itu sadar, tanpa adanya kontak langsung melalui tes orang tidak. Dia kayak ini orangnya bisa, dia tahu, saya tahu nih kalau ini orang kayak ini. Yang kayak apa, melihatnya beda, persepsinya beda, sudut pandangnya beda, bukan dari yang umumnya orang bisa ngebaca. Orang baca kan pasangannya yang umum kan, oh dibentuk wajahnya kayak gini nih, kotak, lonjong, oval, ya. Nah ini mencerminkan orang itu gini. Ini orang matanya kayak gini, kayak gini. Kalau Bapak lihat saya gimana? Apa ya, saya nggak tahu. Saya aja kan nggak tahu kan lahir kamu bulan apa. Bulan Oktober. Saya kan melihat secara global. Oh. Sebetulnya detail dulu lagi bisa beda. Nah, globalnya masing-masing secara kata. Tapi kan ada yang mau mikir lebih dalam lagi. Bisa yang lebih alim, perjalanan proses belajar. Pak, saya mau tanya nih ya Pak ya, mumpung ketemu sama Bapak ya. Bapak tuh kan kalau ngerancang mobil itu cuma desain mobilnya aja atau berikut dengan mesin-mesinnya Pak? Maksudnya Bapak udah bisa menakar nih dengan bodi sekian, oh berarti sekian cc nih mobilnya gitu, apa cuman modelnya aja, desain mobilnya aja? Jadinya saya kan lebih apa ya, lebih ke prinsip ya. Lebih ke apa Pak? Ke prinsip. Ke prinsip. Prinsip artinya ada apa ya, orang membutuhkan kan yang ada di dia ada macam-macam.
wah luas banget berbicara itu ya. Iya. Tapi ya saya banyak terlibat di itu, Desainnya. lebih ke desain engineer ya, Desain engineer. Oh. bukan styling ya, Hmm. bukan desain styling itu yang ke form ya. Kayak kita ada untuk jadi baby boomer, big band terus apa bentuknya apa jadi sekarang lebih gila-gila tuh. lebih futuristik ya. Pada itu kan orang-orang styling semua, stylish ya, stylish. Kalau sambil di make upnya di hair styling mah orang salonnya Iya, orang salon. bagian make upnya lah Iya. yang bisa lemak modifikasi muka Iya. yang tadinya pesek jadi manjur, Iya. yang kumbing jadi bagus lagi, Iya. terus yang apalagi orang yang kena apa ya, yang lihat apa cedera ya karena kebakar kulitnya atau karena apa kan bisa dirombak lagi. Itu kan orang styling. Tapi Bapak adalah orang stylingnya? Bukan. Saya desain engineer. Desainnya. Oke. Lebih ke sesuatu yang nggak bisa orang lain bisa lihat. Apakah kamu tahu bahwa ini aliran udara ini seperti gini akhirnya? Apakah tahu kalau ini hambatan udaranya segini? Kan orang nggak tahu, nggak bisa lihat langsung. Kalau saya kan ditugaskan untuk gimana cara mobilnya supaya cepat dengan mesin yang minimum powernya. Filter. Bukan. Power itu apa ya? Power. Saya punya mesin nih kapasitasnya cuma sekian cc. Tolong mesin motor. Tapi pengen diterapkan ke mobil yang kan CC lebih tinggi. bukan bisa kecepatannya tinggi dengan mesin yang ya cuma masuk gini gitu. Nah, itu kan suatu usaha dengan cara mainin safe, dengan cara mainin streamline dari mobil-mobil itu ke aliran udara supaya efisien tuh gimana, hambatan udaranya supaya Kabelnya ada. sedikit di mana. Powerbank, maaf ya diganggu. Kamu tuh banyak sih anak gue. Hah? Anak asistennya banyak banget. Yang asisten, mereka teman saya. Nah, yang tadi Itu teman saya juga. itu sama aja gitu. Saat kita juga ada bodyguard ya kan kita pengen kayak bodyguard. Gimana bang? Asisten atau bodyguard. Asisten atau bodyguard? Itu temen, cuma temen doang kok. Thank you. Maaf ya. Maaf repotin. Dia tadi sendiri rokok. Oh, Bapak mau beli rokok? Beliin Mau minta rokok titip beli rokok? buat bapak yang kayak biasa. Rokok juara mangga. Jambu, jambu. 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 Itu tuh belum ya? Belum pak. Dibuka, Pak. Oh iya. Beliin ya sebungkus. Juara teh apa jambu? Hah? Juara. Juara. Juara atau jambu, Pak? Jambu deh katanya. Ada nih. Ada udah pak. Biar pak. Bukan ngusir nih cerita. Iya. Harapan saya kan menjadi tetangga saya. Amin. Iya ya. Bisa bertetangga lama ya pak ya? Jangan lama, syukur lebih bisa di satu atap ya. Waduh, satu atap. Satu atap. Satu asal Ini atau cuma bersama ayu. seandainya. Seandainya. Tapi kalau saya lihat dari kegiatan kamu, plus saya misi ini ya bukan misi yang lain lagi. Kan saya cerita, kamu cerita. Iya. Nah, kamu punya target apa ya? Target selesai. Ya. Kamu lihat kan produknya ini loh. Oke. Nah, nanti mungkin ada next plan, rencana berikutnya, target berikutnya yang bukan gitu. Oke. Ya kayak gitu.
harus katanya sih kreator ya. Eh, Kreator menurut saya sih nggak usah gitu lah. Yang kreatif dari internal kan. berapa? Internal dari diri. Oke. Kan katanya kita salah satu percikan dari sifat ilahi ya. Setiap manusia kan punya. Sini aja yoga. Sini aja. Mana ya? Kasih Saya channelnya? yoga. Yoga, Pak. Iya, yoga. Yoga tinggal di belakang ya? Iya. Yoga ada. Ya mulu. Satu. Enggak. Bukan. Beda. Apa? Kamu tuh tinggal di mana? Oh. Tinggal di sono, Pak. Kita di Bintaro. Bintaro. Taruh jauh banget. Teman-temannya memang jauh. Cuma mereka solid kok. Mau satu kantor. Satu kantor. Ada ya Pak? Kopi Pak? Kopi nggak? Enggak. Nggak kopi. Iya deh, sini Ayu mau ngopi nih. Oh enggak, Ayu nggak suka kopi. Ayo nggak ngopi. Nggak Bapak terlalu aja, suka. saya nggak ngopi. Kata Ayu bapak. Bapak mau ngopi? Enggak. Benar. Enggak. Ada ya Pak? Ya. Oke. Saya tidak pantas untuk bagi orang pada posisi itu. Misalnya dikatakan sebagai seorang desainer segala macam. Saya orang biasa masih cool semua itu. Artinya saya masih asisten dari. Saya punya senior. Ya meskipun secara lokal saya biasa lah normal. Tapi kan pas saya berhadapan sama orang-orang asing, saya kan desainnya nggak sama. Bukan Indonesia aja. Saya nggak sama orang asing juga. Tapi bapak menjadi bagian dari mereka kan. Iya. Itu yang saya salutin. Apa? Itu yang Ayu salutin. Ayu salut sama bapak itu. Ada core-nya, ada T-nya, ada leader. Oke. Ada core team, ada leader. Sama seperti kreatif. Cuma kan aplikasi di dunia yang di alam yang beda. Kalau bagi saya yang namanya leader tanggung jawab luar biasa. Harus juga jadi stuntman banget. Kangen siapa sih? Nah saya waktu itu saya leader terus stuntman. Bagian yang berat-berat terus. Stuntman ya. Dan dari apa namanya merancang mobil. Ini dari yang belum ada saya jadi ada. Itu kan uji cobanya kan nggak bisa selesai setahun 2 tahun. Iya betul. Lama. Wah, paling cepat tuh 7 tahun. Iya. Ya. Tapi kan fase itu kan sering jadi nih, kayak mau jalan yang disebut dengan prototype ya. Itu kan sebelum diproduksi massal, itu harus melalui papan pengujian di mana-mana. Harus off-road, harus melalui wind channel, harus melalui ke climate test ya, climate pengujian alam dalam suhu berapa, dalam zaman bisa dingin, cuaca lembab itu namanya gitu. Endurance-nya yang berapa endurance? Mereka tadi saya bilang itu masih senang. Yang lain masih dalam laboratorium. Tapi endurance itu bukan produknya ini, manusianya pun si tekannya pun dituji. Jadi saya bilang panen. Bisa harus ada crash test gitu. Jadi uji ditabrak. Ya manusia harus siap mati, nabrakin ke pohon kemana gitu. Itu untuk leader. Tidak beneran tim. Tim itu adanya di tim desain, tim produksi. Nih Pak, saya seneng patung-patung, lukisan kayak gitu tuh. Apa lihat kan di belakang saya tuh ada patung-patung, Nah, itu di mana ada ya? lukisan. Iya di rumah saya. Saya senang sama seni-seni gitu. Bagus. Cuman saya beli, bukan karya sendiri. Nggak apa-apa. Menyukai, menyayangi, mencintai itu harus satu jiwa aja. Iya. Karena saya pun sama gitu aja kayak gitu. Karena kan ada waktu di mana caranya untuk mendesain gitu kan yang namanya seni itu nggak bisa instan.
Iya, iya. Menyelesaikan satu gambar aja mungkin bisa tahunan, bisa pada waktu ntar lagi sambung lagi, nggak bisa langsung selesai, tergantung apa ya, moodnya, tergantung inspirasi ya. Iya, inspirasi. Beda kalau kami kayak gitu kan, dunia itu kan yang mungkin kita jalanin, ketika kita mengalami kebuntuan, stop dulu, gue istirahat. Ayo udah penuh lihat. Karena diterusin kacau. Nanti jadi bisa, nanti baru ingat lagi, oh nyambung nih. Kayaknya kita main, lebih tuangin lagi ke kanvas atau ke apa. Itu, jadi apa ya? Orang bilang learning by doing. Jadi Learning by doing. Belajar kerjakan sambil akhirnya, berjalan. itu yang disebut dengan apa ya, belajar sekolah nih, nggak yang ada sekolahnya, pendidikannya nggak ada di sekolah, akademis pun yang nggak ada. Tapi patung yang dalam itu Bapak buat sendiri? Jangan. Patung, katanya Bapak ada patung buat sendiri. Tapi buat saya kan nggak punya alat-alat. oh, Adik saya apa namanya, paman ya, ayo udah lihat. Udah. Ya, Ya, maaf. aku belum lihat lagi. Ini kayak dia nggak usah jauh-jauh lah, lihatnya si Ayu hebat tuh. Ayo udah lihat, saya belum lihat, penasaran. Katanya Ya pengen kalau lihat. kan lihat si Ayu aja. Ini Berarti Ayu. kayak Masa patung? Masa kayak patung sih, Pak? Tadi Emang mirip kan Ayu ini, patungnya? Patung. Kamu belum ngantuk kan? Ya. Kenapa, Pak? Belum ngantuk. Enggak terlalu sih, Pak. Tapi Pak, Ayu benar-benar minta maaf ya sama Bapak. Kalau misalkan memang teman-teman adalah salah satu teman-teman atau bagian dari Ayu, ternyata mungkin Bapak yang bermaksud Ayu pribadi. Ayu minta maaf kalau misalkan bagian dari Ayu, entah teman-teman Ayu, entah adik Ayu sendiri, kalau Adik. memang mengganggu Bapak. Coba Insyaallah kami datang memang untuk mengasihi, saling menyayangi aja, Pak. Tapi kalau misalnya memang Bapak keberatan akan hadirnya kita, ya mungkin kita lebih akan prioritaskan kenyamanan Bapak. Tapi kalau misalnya memang suatu saat Bapak butuh kami, atau misalkan kami akan senang sebenarnya kalau misalkan Bapak mau menjadi bagian keluarga kami, mau misalkan berkenan untuk kami bantu, kami nggak akan pernah musik privasi Bapak. Cuma kami, kita semua cuma datang sekedar membantu aja gitu. Itu misalkan memang, yuk kayaknya Bapak butuh deh, misalkan ini harus ditutup deh, kan dalam kayak harus ditutup deh, kita dengan senang hati kok bantu Bapak gitu. Misalkan untuk bersihin daun-daun atau kayak gimana, kita dengan senang hati bantuin Bapak gitu. Dan kami sendiri yang bakal turun, jadi nggak ada Kita yang bantuin, orang-orang. memang benar-benar kita yang ngerjain gitu, bersih-bersihnya gitu. Siapa Tapi- tahu ya kan? Tapi memang kalau misalnya itu kan tidak bisa dipaksakan ya, Iya Pak. benar. Semua Ya. tergantung balik lagi ke Pak Cecepnya. Tapi kalau suatu saat Bapak memang butuh Ayu, butuh teman-teman, Bapak bisa kapan aja hubungin Ayu sama teman-teman. Ayu juga sebenarnya agak sedih sih, Pak. Apa ya? Sedih lah intinya, Ayu sedih gitu kan. Cuma kalau memang ternyata kita mengganggu ya nggak apa-apa, mungkin kita akan jarang mungkin kesini atau kayak gimana Kondisi kondisinya. timingnya yang Bapak makasih banyak Ayu. Pak, makasih banyak atas waktunya Pak ya. Bapak Pamit dulu. sekali lagi Ayu mohon maaf. Eca Pak, Eca. Bapak sehat-sehat, semoga bisa silaturahmi lagi ya Pak ya.